Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap panjenengan semua dalam keadaan sehat dan sukacita, sekalipun kita masih tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Marilah kita awali ibadah pada saat ini dalam pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang penuh kasih, Tuhan Yesus Juru Selamat dan Roh Kudus Sang Penghibur. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 344, kita nyanyikan bait yang pertama dan ketiga. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan masuk dalam pelayanan firman. Kita akan bersama sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan dan juga menghibur setiap kita pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita menyiapkan hati dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang dalam ungkapan syukur. Kami mengucap syukur apabila kami boleh ada dan bersama dengan keluarga serta sesama kami hari ini. Itu berkat kemurahan dan kasih Tuhan yang menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami juga tidak datang membawa kebaikan hati kami saja, tetapi kami juga membawa kelemahan kami dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami mau bersama Tuhan kuatkan melalui firman yang boleh kami baca dan renungkan pada saat hari ini. Kami percaya firman-Mu akan meneguhkan, akan senantiasa menerangi dan memberikan kami kehidupan yang baru. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semuanya siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari Ulangan pasal yang ke-31, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan dinyatakan kepada kita. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu.
Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yang menjadi ayat nats kita adalah ayatnya yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang setia membaca, merenungkan dan dengan tulus melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada saat ini adalah Tuhan tidak tinggalkanmu. Bapak Ibu dan Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kehidupan umat percaya di saat-saat sekarang ini benar-benar diuji dalam situasi bangsa Indonesia yang masih berjuang memutus rantai penyebaran COVID-19. Terjadinya peningkatan jumlah korban dan juga semakin ketatnya pembatasan yang dilakukan baik secara nasional ataupun di daerah-daerah. Ini menimbulkan ketakutan, kecemasan, dan juga keraguan yang dialami oleh siapapun. COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona yang menyebar ini juga tidak jarang menjadikan orang banyak mengalami kesulitan di dalam pemenuhan kebutuhan setiap hari. Selain itu ada juga rasa takut untuk melakukan sesuatu, juga berdampak di berbagai bidang kehidupan mereka. Dalam situasi sekarang ini, tentu banyak orang mengalami ketakutan. Takut tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup, takut untuk bekerja, takut untuk belajar, takut untuk beribadah, takut untuk bepergian, dan juga membangun relasi dengan banyak orang. Ketakutan ini bisa saja kita alami ketika kita hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Namun ketika kita mau menyerahkan dan juga percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan dan dimampukan untuk dapat bertahan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan kehidupan dan juga ketakutan juga dialami oleh Yosua karena tugas baru yang harus dijalankan olehnya. Sebagai pengganti Musa di dalam memimpin bangsa Israel, dalam memasuki tanah perjanjian, masih ada rasa takut di dalam hatinya. Ketakutan Yosua ini dikarenakan bangsa Israel ini tidak memiliki pasukan yang cukup untuk berperang merebut negeri yang penduduknya ahli di dalam berperang. Dan walaupun Yosua juga pernah memimpin pasukan Israel mengalahkan Amalek selama 40 tahun yang lalu, namun sekarang ia juga sudah menjadi pribadi yang tua dan tentu tidak sekuat dulu lagi. Tidak satu pun yang bisa menjamin hal itu terjadi secara baik-baik saja, kecuali Allah sendiri.
karena Ia yang menciptakan dan yang mengendalikan kehidupan kita. Oleh sebab itu kita bisa melihat dalam bacaan kita saat ini, Musa juga menasehati orang-orang Israel untuk tetap mempercayakan diri mereka kepada Allah. Allah lah yang berperang bagi mereka. Allah juga yang akan memakai Yosua menjadi pemimpin mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Keterlibatan dan kesediaan dari semua pihak akan dapat menolong kita mampu melakukan apa yang sudah dirancangkan oleh Allah dalam dunia ini. Pemimpin dan kehidupan kita bisa berubah setiap saat. Namun Allah tetap menyertai umat yang benar-benar mau dipimpin oleh-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, setanah anak yang dikasihi Tuhan, Allah memiliki kuasa untuk memilih siapa saja dalam melakukan karyanya di bumi. Bahkan Allah juga mampu merubah keraguan umat saat mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Semua kesulitan dan perubahan hidup ini bisa kita lewati dengan baik, asalkan kita patuh pada aturan yang benar dan juga tetap beriman kepada Tuhan Allah. Allah juga percaya bahwa setiap apapun yang terjadi di dunia ini, itu kita mampu melewati asalkan kita tetap pada jalur yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, setanah anak yang dikasihi Tuhan, Allah juga menghendaki supaya setiap orang ini jangan hanya berpikir tentang apa yang buruk dan menakutkan, namun juga harus memiliki semangat dan terus beriman kepadanya. Karena dengan percayakan kekuatan Tuhan yang menyertai kita, maka kita akan selalu punya cara untuk mengatasi kesulitan hidup yang kini kita alami. Begitu jugalah Allah melalui Musa meyakinkan Yosua untuk mampu meneruskan perjuangan bangsa Israel di dalam penggenapan janji Allah. Kehidupan bangsa Israel serta kesediaan Yosua menjadi pemimpin bagi umat Allah memang tidak pernah lepas dari yang namanya masalah dan juga kesulitan. Namun proses demi proses yang sulit yang dilalui oleh mereka ini merupakan cara Tuhan menunjukkan penyertaan yang nyata dalam kehidupannya. Hal itu juga yang seharusnya menjadikan Yosua mampu mengemban tugas pelayanannya, serta mengatakan siap untuk diutus oleh Tuhan Allah. Keraguan dan ketakutan memang dialami oleh Yosua. Namun Allah menghendaki supaya jangan sampai itu semua menjadikan Yosua berhenti dan tidak mau melakukan apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara, setanah anak yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan yang menyatakan bahwa Allah sendiri yang berjalan dan menyertai, itu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya dalam kondisi apapun juga. Bahkan di setiap detik kehidupan kita. Jikalau kita mengalami susah, sedih, takut, khawatir, dan ragu dalam kehidupan ini, maka percayalah bahwa Allah beserta kita dan turut merasakan apa yang kita alami. Kondisi bangsa Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini tentu membuat ketakutan yang besar dalam kehidupan manusia. Namun percayalah bahwa Allah juga turut merasakan penderitaan dunia dan juga pada saatnya Allah akan memulihkan kembali bangsa kita. Jangan biarkan ketakutan kita membuat kita tidak mampu melakukan apa-apa. Lakukanlah kebaikan dalam kondisi apapun saat ini. Tetaplah semangat dan janganlah takut. Ikutilah aturan yang ada dan setialah pada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan memampukan setiap kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menyerahkan persembahan dan juga diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 416, bait yang pertama dan kedua. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Apa ajaranku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu nampak dengan kemuliaan-Nya. Mari bersama-sama kita serahkan apa yang menjadi doa, permohonan, ungkapan syukur kita hari ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang menciptakan dunia ini dan segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami umat kepunyaan-Mu, kami kini telah belajar dari pengalaman bangsa Israel yang terus berjuang dalam suka duka untuk menjalani kehidupan demi kehidupan pemberian Allah, dan juga kesediaan dan juga segala tantangan yang dialami oleh Yosua juga Musa di dalam menjadi rekan sekerja Tuhan. Biarlah semua itu memampukan setiap kami bahwa dalam hal sulit seperti apapun, kami tetap mampu untuk bertindak, melakukan kebaikan, dan juga berusaha untuk memperjuangkan apa yang baik bagi keutuhan kehidupan bersama kami. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi warga jemaat Tuhan, dimanapun berada, secara khusus yang ada di GKJW Sitiharjo. Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang senantiasa tahu akan apa yang menjadi kekurangan dan juga penderitaan kami. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami, bahkan menuntun perjalanan kehidupan dalam pelayanan, pekerjaan, dan semua yang kami lakukan setiap hari. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau akan menyertai kami dan memberikan kami kekuatan yang selalu baru. Kami menyerahkan Tuhan pekerjaan kami di tengah situasi bangsa kami saat ini. Tuhan tetap memberikan kami kelancaran serta berkat yang cukup bagi
bagi keluarga kami. Kami menyerahkan anak-anak yang masih terus belajar di rumah masing-masing. Tuhan juga menyertai, Tuhan menambahkan kepintaran, kebijaksanaan, sehingga anak-anak kami ini dapat tetap mengandalkan Tuhan dan menerima didikan yang sejati dari Engkau. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap pribadi yang saat ini dalam kelemahan fisik. Tuhan memberikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menderita bersedih Tuhan hiburkan. Kami juga menyerahkan Tuhan para medis dan juga siapapun dan apapun yang digunakan dalam rangka pelayanan di bidang kesehatan mereka. Tuhan kiranya memberkati, memberikan kesehatan dan juga kesabaran di dalam menjalani hari-harinya untuk menyelamatkan banyak orang yang sedang sakit. Kami menyerahkan keluarga mereka, juga para pasien yang dirawat. Tuhan juga memberikan kesembuhan dan keselamatan yang sejati bagi orang-orang yang menderita. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang kini dialami oleh bangsa kami. Kami tetap percaya melalui para pemimpin bangsa kami akan pulih dan juga kami boleh menjalani hari-hari kami seperti semula dengan tidak takut dan gentar karena kami memiliki Allah yang setia yang senantiasa menopang kami. Kami juga menyerahkan Tuhan ungkapan syukur kami yang kami bangun di ibadah hari ini. Biarlah ungkapan syukur ini dapat Tuhan terima dan menjadi kemuliaan atas pelayanan yang kami lakukan di jemaat-Mu yang terkasih. Kami juga menyerahkan gereja kami, GKJW di seluruh Jawa Timur ini dan juga GKJW Sitiarjo secara khusus. Tuhan memberkati pelayanan kami untuk tetap menjadi berkat di tengah situasi yang sulit yang kini kami hadapi. Mantapkanlah langkah kami untuk senantiasa memelihara iman setia kepada Tuhan. Inilah Tuhan ibadah yang kami bangun pada saat ini. Semuanya kiranya Tuhan yang menyempurnakan dan yang nyata adalah kasih dan rencana Tuhan yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa di dalam suasana apapun yang menjadi harapan kami hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 407, kita nyanyikan baitnya yang keempat. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Marilah bersama-sama kita memohon berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin.